Tanggal 23 Januari baru lalu, Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI baru saja berulang tahun yang ke-14. Tepat setahun sebelumnya, manajemen stasiun televisi yang sempat stasiun televisi swasta nasional. Saat itu TPI masih berada di urutan kelima. Oktober 2004, mereka berhasil naik ke posisi 4 melewati stasiun TV muda yang cukup kuat. Dan di awal tahun 2005 ini, posisi yang diimpikan itu benar-benar diraih TPI. Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Nia Zulkarnain makin menyatu dengan Ari Sihasale suaminya. Sekarang mereka tengah bikin film layar lebar. Soal anak, kata Nia terserah yang di atas. TPI berhasil mengukuhkan diri di posisi ketiga peringkat stasiun televisi di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan setelah 14 tahun TPI mengudara. Dewa Bujana merasa bangga sempurna sebagai lelaki, punya istri dan punya anak. Istri dan anaknya inilah yang diboyong dari Bali demi kebersamaan. Padahal di Jakarta pun anak istri sering ditinggal. Ada orang baru dalam komposisi juri Indonesian Idol dan juri Miss Indonesia berkomentar tentang pemenangnya. Sementara Ipeh membantah berita pernikahannya dan Reza Herlambang sedih tak disebut-sebut sebagai nominee Planet Musik Singapura. Sebagai seorang istri, Nia Zulkarnain harus berjibaku dengan setumpuk pekerjaan. Belakangan, Nia dan Ari sedang sibuk memproduksi sebuah film layar lebar. Lalu mengapa hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai anak? Looking at the pages of my life, faded memories of me and you, mistakes I know I've made of you. Sebagai seorang wanita bersuami, anak adalah dambaan Nia Zulkarnain, istri Ari Sihasale. Meski demikian, putri almarhum Diki Zulkarnain dan Mieke Wijaya itu tidak mengingkari kehendak Yang Maha Kuasa. Dia yakin betul, belum hadirnya momongan di tengah-tengah keluarganya yang sudah berjalan hampir 3 tahun karena memang Tuhan belum memberi. Kita nggak ada target, itu kan bukan pekerjaan ya. Anak itu kan anugerah. Jadi kalau pekerjaan, karir kita punya target, iya. Tapi kalau anak enggak lah. Kapan Tuhan kasih dengan senang hati kita terima karena memang kita sudah menunggu kan gitu. Tuhan kasih sekarang, wah senang banget. Tuhan kasih nanti ya mungkin alhamdulillah juga ya harus ditunggu dengan sabar ya. Hubungan Nia dan Ale memang bukan tercipta saat Nia sudah menjanda. Sebelum menikah dengan Alex, seorang pembalap, Nia adalah pacar Ale. Tapi kenyataan bicara lain. Nia justru jatuh ke pelukan lelaki lain. Anehnya muncul pula kenyataan lain, Nia ditakdirkan hanya bersuamikan Alex dalam waktu 4 tahun. Ajal memanggil Alex. Tak lama berkabung, Ale kembali masuk dalam kehidupan Nia. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengikat diri sebagai suami istri. Sekarang keduanya hidup tentram, apalagi falsafah-falsafah yang ditekankan Nia adalah bagaimana dia berharap untuk selalu saling mengerti dengan suaminya. Kalaupun kita masih ada, misalnya salah satu ada yang membuat kekeliruan, ya tolong diingetin gitu loh, tolong digandeng untuk bangun lagi, bukan untuk ditinggalkan gitu aja. Jadi mudah-mudahan dengan doa dari banyak orang juga ya kita bisa terus seperti ini, bahkan mungkin bisa lebih baik lah. Orang tua kita juga nggak ada yang pada pisah kok gitu. Film adalah dunia mereka berdua. Ale yang sudah main film layar lebar sejak Rini Tomboy, Nia yang sudah main film sejak tahun 1978, dan terakhir main di lagu Untuk Seruni, akhirnya punya cita-cita yang sama. Mereka bermimpi suatu ketika bukan hanya sekedar menjadi pemain film, tapi bagaimana mereka menjadi orang yang memproduksi film. Sekarang cita-cita itu terwujud. Itulah kesibukan Nia yang lain, membantu suaminya membuat film layar lebar pertama. Meski demikian, kebolehan Nia yang lain, yaitu menyanyi pun tak pernah terhapus. Sampai sekarang, jagoan sepatu roda waktu masih kecil itu tetap menyanyi di panggung-panggung maupun di layar kaca. Dan Nia tetap bercita-cita membuat album rekaman suaranya. Tentang ini, suami Nia juga mendukung habis. Dukungan dari dia nggak pernah berubah ya dari dulu, malah semakin mensupport karena dia tahu
aku suka banget nyanyi gitu. Mungkin kalau dia kan nyanyinya hanya di grup dulu kan dengan Cool Colors, dia lebih banyak di sinetron gitu. Tapi kalau saya, dia tahu saya juga apa punya album kan dulunya gitu. Dari kecil saya nyanyi gitu. Jadi dia tahu saya suka banget nyanyi, jadi dia support. Tanggal 23 Januari baru lalu, Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI baru saja berulang tahun yang ke-14. Tepat setahun sebelumnya, manajemen stasiun televisi yang sempat stasiun televisi swasta nasional. Saat itu TPI masih berada di urutan kelima. Oktober 2004, mereka berhasil naik ke posisi 4 melewati stasiun TV muda yang cukup kuat. Dan di awal tahun 2005 ini, posisi yang diimpikan itu benar-benar diraih TPI. Hasil riset AC Nielsen di minggu kedua Februari 2005 lalu menunjukkan TPI telah menduduki posisi ketiga sebagai stasiun televisi dengan jumlah penonton terbanyak. Pencapaian fantastis ini juga berarti TPI telah menggeser posisi sebuah stasiun televisi raksasa yang sebelumnya bercokol di peringkat ketiga. Inilah hasil penantian bagi TPI. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Daniel Resowijoyo sebagai Direktur Program dan Produksi yang telah mampu membawa TPI menjadi stasiun televisi nasional yang diperhitungkan. Kami mencanangkan program yang konsisten itu sekitar hampir 1,5 tahun yang lalu. Jadinya lagi itu TPI itu akan fokus ke audience profiles kita, yang mana kita akan berkutat di menengah ke bawah. Dalam hal ini kita memang mendeklarasikan bahwa TPI itu merupakan TV Indonesiana. Jadi itu kita itu benang merahnya strategi programming kita itu terdiri dari dangdut, komedi, dan tradisional. Keberhasilan ini terlihat dari beberapa program yang mendapat sambutan dari para penonton setia televisi. Setelah beberapa waktu lalu, sebuah program drama kisah nyata rahasia ilahi benar-benar mendapatkan sambutan dari masyarakat, juga sinetron Ingin Cepat Kaya, beberapa program seperti variety show Roma Irama, Melodi Cinta, serta reality show Konser Musik Dangdut atau KDI. Selain faktor program yang harus fokus kepada pemirsa setianya, pria kelahiran Jakarta 47 tahun lalu ini juga menyebut dua kunci keberhasilan lain yang tak kalah penting. Dua hal itu adalah efisiensi dan menciptakan tim kerja yang solid. Saya melihatnya ya sebetulnya kita mendapat kesempatan yang baik dari keterbatasannya kita. Kalau Anda lihat mungkin di TV lain mereka banyak masih berperang dengan sinetron. Dan harga-harga sinetron itu sudah melambung dengan sangat tinggi. Dan ya terus terang secara finansial mungkin kita nggak bisa, tidak mau berperang dalam perang tersebut. Jadinya kita memang mulai melakukan terobosan-terobosan baru. Dalam hal ini kita sangat tergantung dengan in-house production kami. Kita ini sebetulnya seperti like one big family, yang mana masing-masing orang diperlukan tenaganya, diperlukan kontribusinya untuk mencapai sukses. Tentu saja TPI tidak akan puas dengan pencapaiannya saat ini. Kedepan, bersama tim kerjanya, pria yang pernah selama 15 tahun bergelut di industri perbankan ini sudah menyiapkan sejumlah program unggulan lain yang siap bertarung melawan program-program di TV lain. TPI yakin akan mampu meningkatkan prestasi yang telah mereka raih. Dewa Bujana, gitaris kelompok musik Gigi, semakin sempurna sebagai seorang suami bagi Putu Borawati dan ayah bagi anak sematawayang mereka, Igede Mahavishnu Devananda yang lahir 11 April 2004. Atas nama kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga, Bujana dan Borawati sepakat tinggal di Jakarta ketika anak mereka berusia 4 bulan. Kata Bujana, sesungguhnya dia ingin tinggal di tanah leluhurnya Bali, tapi karena kerja di Jakarta, keputusan mereka akhirnya tinggal di Jakarta.
Maka ketika menghadiri pernikahan sobatnya Hendy, penabuh drum gigi beberapa hari lalu, Bujana datang sambil menggendong anak dan menggandeng istrinya. Itulah salah satu wujud dari kebanggaannya sebagai lelaki yang sempurna. Meski ini baru kali kedua dia membawa sang anak ke pesta. Sebagai seorang ayah, Bujana tentu sudah mengatur konsep pendidikan bagi sang anak. Tapi yang paling dia dahulukan adalah pendidikan agama.